Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya dapat tamu yang sangat istimewa, orang ganteng, anak muda yang bagi saya surprise karena dia mau untuk berbincang-bincang di sini. Halo Kenny, halo. Thank you ya, kamu sudah mau ke sini tuh buat tante surprise banget anak muda mau. Thank you udah mau diundang. Karena Tante Linda tahu bahwa anak muda seperti kamu itu akan menginspirasi banyak orang. Nah, Kenny, setaunya Tante Linda kan kamu pernah kuliah di luar negeri ya, di Singapura kalau nggak salah ya, berapa tahun waktu itu? Di Singapura waktu itu ngambil diploma 2 tahun. 2 tahun, kemudian lanjut ke Aussie Untuk di ngambil Sydney. sarjana. Iya, di Sydney selama 3 tahun plus kuliah 2 tahun plus kerja sempat full time 1 tahun di sana. Gimana pengalamanmu di sana? Seneng atau bagaimana perjuanganmu? Waktu agak beda ya, soalnya pengalamannya, experience-nya berbeda karena aku pergi ke 2 tempat itu, Singapura dan Sydney, itu dengan diri aku yang berbeda. Maksudnya dalam arti kedewasaannya berbeda. Kamu umur berapa waktu ke Singapura? Waktu ke Singapura itu lulus SMA langsung, berarti umur 17 ya, mau 18 tahun. Itu terus waktu ke Sydney itu aku umur 2016, 22 tahun. 22 tahun. Padahal waktu ke Singapura itu untuk pertama kali kamu pisah sama orang tua. Pertama kali banget. Jadi emang dari dulu, dari SMP kan punya cita-cita emang pengen kuliah di luar kan, karena nggak tahu ya, karena mungkin sekolahnya juga national plus, semua pakai bahasa Inggris. Terus teman-teman juga ngobrol sama teman-teman pada punya plan untuk kuliah di luar negeri. Jadi waktu itu aku pikir juga, aku juga pengen kuliah di luar negeri, pengen ngerasain tinggal di luar negeri gitu. Akhirnya waktu itu ada jalannya untuk ke Singapura. Akhirnya pergi ke Singapura, berangkat kuliah, puji Tuhan ya. Untuk pertama kali bisa sama papi mami di Singapura, kamu langsung survive atau masih? Langsung survive sih, karena nggak seingat aku ya, nggak pernah sampai homesick. Nggak pernah, mungkin kalaupun homesick mungkin cuma sekali atau 2 kali dari total waktu itu 2 tahun di Singapura. Karena langsung di sana, begitu di sana langsung bertemu dengan komunitas yang tepat. Menurutku itu sih, dari aku lihat, aku pelajarin dari pengalaman kuliah di luar negeri, untuk mau betah di sana itu harus menemukan komunitas yang tepat. Karena kalau kita nggak ada komunitas, kita sendiri aja berteman atau bergaul cuman waktu di kelas, waktu di kuliah, itu akan pasti bosen pertama, akan jenuh, dan itu yang bikin kangen sama rumah gitu. Karena kita kebanyakan sendiri gitu. Sementara kalau kita punya komunitas yang benar, komunitas yang tepat untuk kita, ya jadi kayak udah langsung main aja sama teman-teman gitu. Setiap hari ngumpul lakukan sesuatu, itu sih yang bikin. Waktu itu kamu kos atau asrama? Waktu itu pertama kali itu karena belum kenal siapa-siapa di sana, 6 bulan itu di kos tapi sendiri. Itu kontraknya 6 bulan, jadi sekali bayar 6 bulan. Nah, tapi setelah dari situ itu kan udah punya banyak kenalan teman gitu kan, itu pindah tinggal bareng sama teman. Jadi kayak sewa 1 unit gitu, semacam kayak 1 rumah gini, ada 2-3 kamar, yaitu isinya teman-teman semua tinggal bareng gitu. Yang dimaksud komunitas yang tepat itu pengalamanmu apa? Contohnya, mungkin banyak akan orang nggak ngerti, tanya apa sih komunitas yang banyak tepat? sih. Nanti contohnya untuk kalau aku pribadi, aku nggak tahu orang-orang. Kalau aku pribadi, aku kembali dekat sama Tuhan itu waktu di Singapura justru. Karena waktu aku SMA, mungkin dari kelas 2 SMA atau bahkan 1 SMA 2010 atau 2011 sampai pada saat itu 2013 itu aku benar-benar jauh sekali dari Tuhan. Dulu waktu SMP itu lumayan cukup dekat lah gitu, ikut persekutuan doa kan. Tapi itu pun cuma sekedar nggak mendalami, dalam arti cuma service doang, cuma ya ikut PD. Karena kenapa? Karena ya teman-teman ada di sana semua, teman-teman ikut PD seru-seruan gitu. Nggak ada esensi untuk aku pengen tahu nih soal mengenalkan Tuhan, aku pengen baca firman.
atau ke gereja kayak semangat ke gereja, itu enggak. Dan itu saat jauh-jauhnya 2013 aku di sana. Waktu itu aku sempat ngelewatin masa yang cukup berat pada saat itu, yaitu biasalah anak muda putus kan dari pacar, sama SMA pacaran terus tiba-tiba putus karena harus LDR dan segala macam. Sempat down waktu itu aku sama bekas kakak kelasku dulu waktu di sekolah, jadi 1 tahun di atas. Dia follow up aku terus gitu, kayak karena dia tahu kan aku mau ke Singapura. Itu komunitas orang Indonesia. Komunitas gereja. Oke. Komunitas gereja orang Indonesia. Dan di situ pada waktu itu aku terus diajak. Nah, seminggu 2 minggu pertama diajak kan aku nggak mau karena masih happy, suasana hati masih happy, masih gini. Terus begitu problem itu putus, langsung down sekali, sangat terpuruk, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus ngomong sama siapa. Akhirnya diajak terus pada waktu itu ke gereja Kristen Penyajian Baru, GKBB MDC, Masa Depan Cerah. Terus aku pikir waktu itu daripada di kos hari Minggu kan nggak ada kuliah kan, daripada Minggu seharian di kos aja malah mikir macam-macam, sedih, terpuruk, ya udah deh aku ikutin gitu. Ayo deh gitu, coba lihat kayak gimana sih. Akhirnya pergi waktu itu ke gereja dan aku merasa sangat diterima, sangat di welcome. Waktu itu aku juga pakai anting kan, masih pakai anting. Aku bilang aduh apa ya, gimana ya gitu. Takutnya ada pandangan negatif atau gimana, tapi untungnya ternyata mereka enggak, sangat welcoming gitu, sangat semuanya menyapa, semuanya ngajak ngobrol, semua ngajak kenalan. Mereka sangat proaktif dalam menyambut, menerima orang baru gitu. Terus asik juga ya, aku pikir gitu kan, asik juga ya. Akhirnya makin sering terlibat sama mereka, tiap minggu pergi. Disitulah aku merasakan imanku bertumbuh kembali. Dan di situ aku menemukan rumah, walaupun jauh dari orang tua, tapi aku menemukan rumah. Jadi seperti saudara-saudara gitu, saudara-saudara ya, orang bilang saudara seiman gitu, benar-benar kayak teman dekat, cowok maupun cewek. Dan pendetanya waktu itu di sana, Ko Gwen, itu juga seseorang yang sangat perhatian sama aku dan sangat aku kagumi gitu. Di situ aku banyak belajar tentang kepemimpinan, itu cara memimpin bagaimana yang bagus dan benar, terus cara memuridkan itu bagaimana, cara benar-benar merangkul orang-orang baru untuk bisa nyaman betah di gereja. Itu aku belajar dari sana. Jadi aku merasa sangat nyaman, aku merasa value-ku yang selama ini aku pegang dan value-nya mereka yang mereka tawarkan itu selaras gitu. Jadi di situ makanya dari situ yang bikin betah lah selama di Singapura gitu. 2 tahun lewat dengan manis. 2 tahun lewat dengan tidak sepenuhnya manis. Tidak manisnya adalah di kuliahan. Karena ini salahnya, mungkin kalau ada yang nanti dengerin, mungkin waktu masih SMA atau mungkin orang tua yang denger, bisa disampaikan ke anaknya. Pelajaran yang aku dapat adalah pada waktu itu aku mau kuliah kan masih bingung. Anak SMA kan sangat wajar untuk bingung dengan kuliah apa yang diambil. Jurusan apa ya, A, B, C, mana yang cocok ya, mana passionku ya, mana, bingung kan. Akhirnya pada waktu itu, waktu aku kuliah, ditawarin sama salah satu agent pembelajaran namanya Universal, sama Cak Esther nama manajernya. Ditanya, dia bilang ke mami, ini ada nih dari Singapura baru datang kayak di education fair gitu di Sanur, 3D animasi gitu kan. Nah, pada saat itu 2013 3D itu mungkin lagi booming-boomingnya gitu kan, lagi rame-ramenya. Terus pada waktu itu aku yang kayak nggak tahu mau ngambil apa, yaudah coba deh gitu, coba datang ke education fair itu, mampir ke beberapa booth, beberapa kampus untuk Singapura dan Malaysia waktu itu. Mampir-mampir, ada yang ngambil jurusan matematika, ada yang jurusan ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Aku nggak ada yang tertarik tuh. Yang akhirnya tertarik itu karena 3D animation ini kelihatannya dari presentasi mereka paling, wah ini kayaknya asik nih gitu, ini kayaknya seru, paling cocok dengan saya, kayaknya seru nih gitu kan. Tapi itu cuma bermodal kayaknya itu. Nah akhirnya ya udah, cara mau apply gimana, pendaftaran gimana, oh harus A, B, C, D, E. Aku pikir waktu itu ya udah deh coba aja, kalau misalnya keterima ya berarti keterima, kalau enggak ya udah cari yang lain.
nyoba-nyoba iseng, akhirnya keterima. Ya udah keterima, dananya ada, terus timing waktu berangkatnya juga oke. Akhirnya diurus semua dari visa segala macam bla 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 bla, diurus akhirnya berangkat. Nah ternyata yang aku bayangkan dulu waktu mendaftar dengan kenyataan yang di sana aku pelajari itu tidak selaras. Akhirnya aku ibaratnya orang yang suka dengan bidang yang mereka pelajari aja dalam kuliah bisa stres dengan banyaknya tuntutan tuntutan dari dosen dan lain sebagainya, bisa stres, apalagi orang yang tidak suka dengan apa yang dia pelajari. Nah pada saat itu aku menemukan bukan ini nih yang aku cari. Aku pikir itu kayak gini, tapi kok ternyata kayak gini ya gitu. Nggak betah gitu aku. Sempat berapa kali hampir nyerah, kayak udah lama balik ke Indonesia aja, udah gini. Tapi nggak dikasih sama papi waktu itu. Papi bilang ini, aku ingat banget. Kamu jadi laki-laki jangan jadi pecundang. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Itu adalah tanggung jawabmu. Akhirnya ya udah dengan kesusahan dan dengan mentalitas ya udah yang penting selesai. Jadi aku tidak memaksimalkan kesempatan aku untuk kuliah dalam bidang belajar waktu di sana. Yang penting lulus, yang penting selesai gitu kan. Begitu lulus selesai, dan aku bukannya yang tanda kutip bodoh dalam melakukan, aku bisa melakukannya. Buktinya aku lulus dari Singapura, itu kan salah satu standar pendidikan tertinggi di dunia kan. Bisa lulus, tapi aku tidak senang mengerjainnya gitu, kayak uring-uringan, ogah-ogahan, jadinya nggak maksimal dalam melakukan apa yang aku lakukan. Coba cari kerja waktu itu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan nggak dapet. Akhirnya ya udah pulang ke Indonesia. Tapi manisnya, walaupun aku nggak mau bilang kuliahku gagal ya, karena aku mendapatkan banyak banget hal yang aku nggak mungkin dapetin kalau aku nggak berada di Singapura gitu. Aku belajar banyak hal tentang soal kehidupan. Aku belajar pendalaman hubunganku dengan Tuhan itu sangat dibentuk, sangat digembleng itu waktu di Singapura justru. Jadi aku pertama kali dalam seumur hidup waktu di Singapura itu ngerasain ke gereja itu semangat banget. Bangun pagi itu semangat banget, dan paling benci, rasanya gemes kalau telat ke gereja. Itu pertama kali ngerasain di sana, kayak nggak mau kelewatan sedikit pun, dan nggak mau, pokoknya minggu pagi itu semangat pasti bangun untuk ke gereja, untuk sama teman-teman, sama komunitas, dan juga semangat untuk pujian terjemahan dan untuk mendengarkan firman. Itu semangat banget. Nah, hal kayak gitu tuh yang menurut aku itu berharga gitu. Jadi berapa kali aku cerita ke orang itu, aku di Singapura itu bukan untuk pelajaran akademisnya, tapi untuk pelajaran kehidupannya. Dan menurutku itu worth it gitu. Ya, itu sih plus. Tidak bisa dibayar oleh apapun. Tidak bisa dibayar oleh apapun gitu. Cuman bisa kita belajar dengan cara kita melewati. Ya, itu sih. Oke, habis di Singapura. Terus kamu milih sendiri itu ke Aussie, ke Sydney. Berbekal pengalaman dari kemarin itu, waktu pilih jurusan itu, aku pengen sarjana kan. Waktu itu kan cuma diploma, dan papi mami juga pengen aku juga sarjana waktu itu. Pokoknya harus paling enggak sarjana lah, apa yang kamu mau. Akhirnya dari situ aku belajar untuk aku meriset apa sih yang aku mau. Dan waktu itu kan aku udah menemukan aku mau di bidang film and TV production yang aku ambil di Australia. Nah, aku belajar dari pengalaman waktu di Singapura kemarin. Aku benar-benar riset, tante. Aku tanya-tanya orang. Bagus, ada temanku juga. Bagus kan udah di sana duluan ngambil subjek yang sama. Aku full tuh tanya-tanya ke dia. Di sana belajarnya itu apa aja, topiknya itu apa aja, contoh-contoh tugasnya itu seperti apa, cara pengerjaan tugasnya seperti apa. Nanti kalau udah lulus tuh ciri-ciri pekerjaan yang bisa diambil itu seperti apa. Ada A, B, C, D, E. Oke, nanti kuliahnya itu 1 minggu tuh berapa jam, ada berapa, setiap semester itu ada berapa mata kuliah. Itu aku cari tahu, aku riset semuanya. Setelah aku riset semuanya, aku baru bayangkan, bisa nggak nih aku, kira-kira aku bakal suka nggak nih dengan semua informasi yang udah aku dapet nih.
bisa aku seneng nggak aku bakal nanti di sana, jangan sampai yang di Singapura kemarin terulang lagi gitu. Ya walaupun memang di sana oke, bagus belajar kehidupan, tapi kan ada sebenarnya lebih bagus lagi kalau akademisnya dapat, kehidupannya dapat gitu kan. Aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Jadi aku benar-benar pikirin, aku bayangin, oke ini bisa nih, kayaknya mantep nih, bisa. Akhirnya waktu itu baru ngomong ke papi pengen gini. Akhirnya jadilah berangkat. Dan berbekal dan juga pada waktu itu waktu masih di Singapura, aku tuh belum kepikiran tuh betapa beratnya untuk orang tua untuk sekolahin aku di Singapura pada waktu itu, untuk kirim duit bulanan apa segala macam itu, berapa banyak duit yang mereka harus keluarin itu kan belum ngerti, soalnya anak SMA waktu itu kan belum ngerti susah cari duit dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi waktu aku setelah di Sydney itu, sebelum aku di Sydney kan aku sempat kerja dulu di sini itu 1,5 tahun kerja sama mami, sama sempat kerja di gereja jadi staf gereja pernah. Terus juga bantu mami di toko pernah. Di situ udah mulai paham tuh, susah ya ternyata cari duit ya, nggak gampang ya, ada tantangan ini itu. Jadi waktu aku mau ke Australia, dengan aku pikiran kemarin sudah membebani atau mungkin sudah orang tua udah ngeluarin duit untuk ke Singapura, aku nggak mau terlalu membebani orang tua kali ini. Jadi aku minta bayarin kuliah aja. Kan kalau di Australia bisa kerja sendiri kan untuk part-time mahasiswa, kalau di Singapura nggak bisa. Minta bayarin kuliahnya aja, untuk hidup di sana full aku mau cari sendiri. Aku bisa kok kerja sambil kuliah, karena aku udah tahu kan schedule kuliahnya kurang lebih seperti apa, 1 minggu itu berapa jam, kayak masih bisa deh untuk aku cari tahu gajinya di sana per jam tuh berapa, udah aku hitung semuanya, kayaknya bisa. Oke katanya, cuman mungkin nanti orang tua agak nggak tega juga, mereka perjanjian kirim waktu itu $500 per bulan untuk tempat tinggal aja, sisanya kamu cari sendiri. Nah di sana $500 itu tinggalnya itu nggak bisa kamar sendiri ataupun berdua, harus berempat. Jadi waktu itu aku tinggal satu kamar berempat pakai ranjang susun 2 gitu. Sebenarnya ada sih mau cari yang lebih mahal, cuman kan jadi bayarnya lebih, jadi aku harus nombok kan. Ya udah aku cari yang 500 aja, toh juga jarang bakal di kamar, cuma buat tidur aja, ya udahlah gitu, jadi irit. Nah berbekal dengan itu dan berbekal dengan kali ini pilihanku yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sudah aku yakini. Jadi efeknya selama waktu aku di Australia dalam pelajaran aku sangat serius. Aku benar-benar serius, aku benar-benar melakukan segala sesuatu, tugas ataupun nggak ada ujian sih, melakukan tugas ataupun karya yang project yang harus dikerjakan itu aku benar-benar all out, sungguh-sungguh. Karena aku tahu ini nggak murah, dan kedua ini pilihanku gitu, dan ini pilihanku yang sesungguhnya, yang sudah aku riset berhari-hari, riset kemana-mana, aku bakal yakin suka di sini. Dan puji Tuhan terbukti dari hasil akhirnya dalam sertifikat cukup baik lah, aku rata-rata aku A. Jadi ada itu dia perbedaan kedewasaan yang mungkin waktu di Singapura sama waktu di Australia itu, jadi experience yang berbeda. Kamu berapa tahun kuliah? Kuliah di sana 2 tahun, 2 tahun sarjana, terus 1 tahunnya itu aku kerja full time di sana. Senang kerja juga senang. Senang kerja di sana. Aku lebih senang tinggal di Sydney timbang di Singapura. Karena pertama kotanya lebih enak untuk ditinggalin, karena kalau Singapura kan cuma gedung aja, mau jalan-jalan ya mall. Kalau Sydney masih ada pantainya, gunungnya masih bagus, terus masih bisa jalan-jalan, lebih luas lah, lebih banyak yang bisa dilakukan, aktivitas yang dilakukan, dan juga cuacanya lebih enak, ada musim dingin dan lain sebagainya. Lebih senang. Kalau dilihat dari skala panjang tujuanmu itu, sebetulnya kamu masih ingin lanjut di Aussie? Sebenarnya, nah itu juga ada perubahannya itu, pendewasaannya. Awalnya itu kan aku udah menikmati kuliah di sana, dapat banyak teman, tinggal bareng teman, waktu itu udah enjoy banget. Terus kerja di sana full time dengan gaji yang lumayan, maksudnya lumayan. Aku paling nggak kalau makan atau mau apa nggak harus terlalu ngitung banget lah gitu, maksudnya akan masih tercukupi dengan gajiku waktu di sana, enjoy banget.
Nah terus waktu itu papi itu sempat telepon dengan kurang lebih intinya itu kapan pulang. Papi butuh dibantu di sini, papi sudah tua untuk regenerasi. Nah pada waktu itu waktu aku baru mulai kerja full time, itu mungkin di bulan pertama ke bulan kedua, atau bahkan aku sebelum kerja kayaknya ada omongan itu. Aku bantah benar-benar habis-habisan aku bantah. Aku bilang nggak mau pulang ke Indonesia gitu. Aku mau kerja di sini, aku mau berkarya di sini. Orang kerja di sini enak kok, gajinya enak kok, dengan untuk ya hidup dan lain sebagainya macamnya itu sangat mencukupi gitu. Nggak mau lah papi kalau papi ini sewa aja cari aja direktur untuk dia suruh jalanin bisnisnya. Atau papi waktu itu bahkan keterlaluannya sampai aku bilang, aku ingat banget, udah jual aja lah pak buat uang papi pensiun, untuk papi nikmatin masa tua gitu loh. Jual aja bisnisnya, itunya jual buat papi dan mami bisa jalan-jalan, bisa menikmati masa tua gitu, yang selama ini kan udah kerja banting tulang untuk anak-anaknya, sekarang bisa nikmatin gitu loh untuk buat mereka sendiri gitu. Sempat ada omongan itu. Papi juga nggak terima, nggak bisa dong, kan namanya perusahaan papi udah bangun dari dulu, masa mau dikasih orang, ini sayang banget gitu gini. Cuman pada waktu itu aku yang masih bebal, nggak bisa tuh nangkap itu, kayak ya udah nggak, gue jual kayak apa terserah papi lah mau diapain, pokoknya aku mau berkarya di bidangku. Dan kalaupun nanti aku balik Indonesia, aku pengen buka sesuatu dari nol yang bisa aku bilang aku yang mulai, ini punya aku, ini sesungguhnya sepenuhnya ini punya aku gitu. Aku yang mencetus, aku yang pertama kali bergegas, aku yang pertama kali melakukan gitu. Itu udah full stop, titik, nggak pernah diungkit-ungkit lagi tuh, nggak pernah diungkit-ungkit lagi. Terus kerja di sana, kerja sampai hampir setahun, mungkin di bulan ke 7 atau 8 gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku bisa kepikiran ke hal sama gitu. Kepikiran juga karena ngobrol-ngobrol sama beberapa orang. Nah, waktu itu teman bilang kayak mulai bisnis itu nggak gampang loh, gitu. Nggak segampang kedengarannya. Gitu. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan, ada banyak modal yang harus dikeluarkan. Dan kalaupun modalnya sudah keluar, tempatnya udah jadi, kamu untuk cari klien pertamamu untuk ini itu tuh nggak gampang gitu, nggak gampang gitu. Terus itu lumayan mengganggu pikiranku. Terus akhirnya aku sempat telepon papi lagi untuk sekedar ngobrol masalah itu. Terus papi pun juga bilang yang sama, kamu pikir gampang untuk mau start bisnis baru? Kamu pikir gampang? Kamu itu kalau start bisnis baru ibarat kamu mulai dari nol kecil. Kalau kamu terusin bisnisnya papi, paling enggak kamu tuh udah mulai dari 50 lah, enggak dari nol gitu. Ini udah akan bagus, ini prospek ke depannya udah akan bagus. Ini mulai dari 50 gitu loh. Udah 50 poin tanda kutip lebih dulu ketimbang kalau kamu mau mulai bisnis baru. Awalnya aku masih belum bisa terima, kayak ya tapi kan aku nggak seneng untuk ngurusin itu, aku nggak seneng untuk ngelakuin bisnisnya papi, bukan bidangku. Sekali lagi itu pokoknya passion. Selalu pokoknya aku mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan passionku. Akhirnya telepon selesai, terus itu proses lagi jalan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, sampai aku sempat ada, mungkin nggak tahu ya, mungkin Roh Kudus yang ngomong atau gimana, sampai aku bilang ada pemikiran kayak, kenapa kamu nggak bantuin aja dulu usaha papi, belajar dulu dari papi, maksudnya jangan dijual kan sayang, aku mikir sayang. Terus waktu itu udah ngerti juga cari duit tuh nggak gampang ya, susah, dan makin diperkuat dengan pikiran mulai bisnis itu susah gitu, dari nol itu susah, nggak gampang gitu, nggak akan bisa langsung untung ibaratnya. Ada investasi waktu yang dibutuhkan sampai nanti dari investasi waktu itu bisa berbuah hasil gitu. Terus pada waktu itu aku yang makin udah cukup dewasa, dalam arti udah cukup tua,
udah mulai tuh mikir kayak nanti aku nikah gimana ya, nanti aku berkeluarga bagaimana ya, karena kan harus siap secara finansial dan lain-lain. Akhirnya dari situ aku mikir cara apa ya yang paling bisa bikin cepet aku untuk siap secara finansial gitu. Akhirnya waktu itu mikir kenapa nggak terusin aja dulu usaha papi, belajar dari papi, serap semua ilmunya, sampai nanti papi pensiun, kamu yang take over, bisnis itu bisa jalan dengan sendirinya, udah bisa autopilot, baru tuh kamu mulai tuh bisnisnya. Baru tuh kamu mulai tuh apa yang kamu pengen lakukan sesuai dengan passionmu itu. Itu tiba-tiba kepikiran kayak, oh iya kenapa nggak gitu ya? Aku mikir. Terus aku sempat waktu itu ngomong ke beberapa teman nanya pendapat gitu kan. Dia bilang ya kalau menurutnya mereka sih itu sih kalau kamu mau kestabilan finansial yang cepat, itu adalah cara tercepat untuk melakukan itu. Dari di sana aku mikir, dengan aku melakukan itu pulang ke Indonesia, itu ada banyak orang yang diuntungkan. Pertama udah pasti papi, karena dia tenang, oh akhirnya anakku mau nerusin, anakku mau belajar. Kedua mami, pasti mami senang aku pulang kan, mami senang. Yang ketiga Kiki, kan adikku, ya dia pasti senang lah pokoknya pulang ada teman lagi apa segala macam. Jadi aku mikir, gila dengan aku pulang ini 3 orang diuntungkan ketimbang cuma jadi aku sendiri 1 orang gitu. Dan dengan aku menolak itu secara nggak langsung 3 orang dirugikan gitu. Jadi dari situ aku nggak pikir panjang sih. Kamu dewasa sekali pemikirannya kan? Iya, dari situ aku nggak pikir panjang, aku langsung kayak oke, aku mau pulang, aku mau melakukan ini karena aku itu yang aku kejar itu adalah itu kestabilan finansial. Karena aku pengen nanti begitu saatnya tiba, aku pengen nikah, aku pengen apa, sudah siap nih, aku sudah pengen menyiapkan dari sekarang gitu. Nah, aku pernah dengar dari satu pembicara si namanya, lupa, dia nulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Dia bilang passion itu egois, karena passion itu cuma berbicara tentang aku melakukan apa yang aku senangi, aku melakukan apa yang aku bisa, aku pengen, pokoknya semua aku. Dia bilang jangan melakukan hal dengan passion, tapi dengan purpose, dengan tujuan. Karena kalau kita melakukan hal dengan purpose, dengan tujuan, itu kita melakukan untuk orang lain. Aku kan lumayan suka baca buku lah, lumayan hobinya. Aku tiba-tiba keingat itu makin memperkuat keputusanku untuk pulang Indonesia. Tapi nggak selesai sampai di situ. Aku mau konfirmasi sama Tuhan, aku mau tanya Tuhan pulang nggak nih? Karena pilihannya ada 2, pulang sekarang atau pulang nanti. Karena aku pasti bakal pulang karena visanya kan udah habis gitu kan. Antara pulang sekarang 2019 pertengahan atau nanti 2021 Februari ini. Aku mau tanya Tuhan gitu. Aku doa. Nah pada waktu itu tuh ada tahunan itu, aku misalnya ke gereja Hillsong, ada Hillsong Conference, semacam KKR itulah, tahunan dari seluruh dunia kumpul di satu tempat. Di tahun itu aku pergi sama teman-teman. Nah aku tujuan pergi ke sana cuma minta satu jawaban doang. Pokok doa aku cuma satu, Tuhan aku pengen tahu aku harus pulang apa aku harus stay, pulangnya sekarang atau pulangnya nanti. Itu aja, pokoknya di setiap ada sesi doa itu aja yang aku tanya, hal itu doang yang aku tanya. Hari pertama mulai itu malam nggak ada jawaban, belum dapat apa-apa. Hari kedua dari pagi, sesi pagi belum ada, sesi siang belum ada, sesi malam belum ada. Hari ketiga dari pagi belum ada, siang belum ada, malam belum ada. Aku udah pikir, waduh 1 hari lagi nih gitu. Ayo dong Tuhan dong, ngomong dong gitu dong, aku pengen tahu nih, aku udah tahu aku mau ngambil apa, cuman aku minta konfirmasi aja gitu, aku pengen biar lebih mantap gitu loh, mikir ayo dong gitu. Akhirnya di hari keempat pagi belum ada, siang belum ada, sore waktu penutupan itu lewat khotbah, terus habis itu masuk ke penyembahan, situ Tuhan pulang, cuma simpel aja, pulang, udah kamu udah cukup lama, kamu udah cukup menikmati proses
selama 5 tahun untuk belajar di luar negeri. Sekarang waktunya kamu pulang untuk bantu keluargamu. Dalam hal ini lebih secara khusus spesifik ke papi gitu. Papi udah tua loh gitu, 60 tahun gitu. Aku juga mikir aku nggak mau nyesel. Nanti aku pulangnya nanti, namanya nasib orang ada yang tahu. Ntar tiba-tiba udah sakit atau udah nggak bisa produktif, udah nggak maksimal. Aku nggak mau menyesali itu. Jadi aku decide ya udah pulang, beli tiket langsung pokoknya atur bulan depan pulang. Ya udah akhirnya itu pulang sampai sekarang melewati itu nggak ada penyesalan sih. Aku yakin aku mengambil keputusan yang tepat. Gitu sih. Cukup panjang. Dan nih keren, pengalamanmu sangat keren. Kamu betul-betul melibatkan Allah dalam hidupmu. Jadi saya malah melihat bagaimana Allah itu nuntun kamu dari di Singapura sampai ke Aussie dan sampai kamu dituntun lagi buat ke sini. Jadi kayaknya firman itu hidup. Saya lihat di dalam kehidupanmu itu firman yang ada di kitab suci itu persis sama hidup. Andaikan banyak anak muda seperti kamu, kayaknya akan jadi luar biasa sekali. Anak-anak muda yang mengandalkan Tuhan. Ya semoga siapapun yang mendengar podcast ini, terutama anak-anak muda, saya hanya ingin mengatakan satu. Ini loh contohnya orang mengandalkan Tuhan. Bukan masalah kamu hebat, bukan. Allahmu yang hebat. Iya, betul. Dan Allah itu memang bisa diandalkan. Kalau kita ngomong orang tua kayaknya itu kan urusan orang tua, urusan Tuhan. Tapi kalau dari mulut anak muda seperti kamu mengatakan bagaimana Allah menuntun hidupmu, ini kan ini adalah kesaksian yang bagus sekali. Bahwa dari mulut anak muda loh gitu. Ya. Ya, karena aku selalu doa gini untuk orang-orang itu. Aku sering doa, apalagi waktu di Sydney kan aku salah satu pemimpin anak muda di sana kan, untuk di komunitas gereja, salah satu leader di sana. Doaku selalu satu ke anak-anak komunitas, untuk mereka itu merasakan kebaikan Tuhan secara langsung dan secara private. Karena kalau mereka udah ngerasain sendiri nih kebaikan Tuhan, pasti akan sulit untuk jauh dari situ. Ibaratnya tante nya kasih nasi goreng, aku bilang tante ini nasi gorengnya enak banget nih, ini pokoknya nasi goreng ini, semua nasi goreng, puluhan ratusan nasi goreng yang pernah aku coba, ini nih yang paling enak. Tapi kan orang diceritain gitu juga bisa bilang, masa menurut aku, atau pada kasus ini menurut tante Linda, kayaknya nasi gorengku tetap enak, atau nasi gorengnya buatan anakku kayaknya tetap lebih enak. Nih, kalau nggak percaya cobain sih. Begitu dia nyobain, dia udah tahu, ini bener, ini nasi goreng itu enak banget gitu. Dan nanti ketika suatu saat kita mau pengen nasi goreng atau pengen makanan, maunya nyari yang itu karena tahu tuh enak gitu. Aku nggak mau yang lain lah, aku maunya itu. Aku udah tahu soalnya itu pasti enak gitu. Jadi kayak karena aku udah ngerasain nih benar-benar keterlibatan Tuhan dalam hidupku, ngerasain kebaikan Tuhan benar-benar nyata gitu. Dalam artian kayak aku yang nggak sempurna, aku yang jauh bahkan dari kata sempurna, dengan banyak kesalahanku, banyak kecacatanku, itu aja Tuhan tuh masih perhatiin banget ya. Itu Tuhan itu pasti sangat care, masih sangat peduli dalam setiap keputusan hidupku gitu. Itu yang bikin aku tuh jatuh cinta gitu, kayak pokoknya aku nggak mau ngambil keputusan kalau nggak mengenai Tuhan. Dari situlah berangkatnya pemikiran itu gitu, karena aku udah ngerasain ini enak banget, jadi di saat kapanpun aku lapar gitu, aku mau nyarinya ini gitu. Dan kalaupun nanti orang bilang itu nggak enak, ini gini enggak enak, orang aku udah cobain sendiri kok, ini emang enak. Jadi ya kalau ketika orang-orang ini secara langsung merasakan kebaikan Tuhan, pasti akan susah untuk luput dari itu, untuk mengandalkan Tuhan gitu.
Dan aku rasa jalan sama Tuhan itu nggak selalu enak, memang betul ada sakitnya, ada itu ya kan, tapi itu kita dibentuk. Dan yang aku bilang nih, jalan sama Tuhan itu nggak selalu mulus, nggak selalu enak, tapi tujuan akhirnya itu jelas. Tujuan akhirnya itu udah pasti manis, itu pasti manis, aku yakin, percaya itu pasti manis tujuan akhirnya. Walaupun dalam prosesnya itu bisa susah, ada jalan berlubang atau jalan rusak atau segala macam. Sementara kalau jalan kita sendiri bisa nih perjalanannya enak mulus, tapi endingnya itu aku nggak tahu nih bakal kayak gimana, bakal manis, pahit atau apa. Jadi udah pilih yang aman aja. Aku pilih yang maksudnya endingnya aku tahu akan bagus, endingnya akan aman, akan nyaman, akan enak. Ya udah aku mau ngikut aja gitu, jalan aja gitu. Kamu menemukan iman sebesar itu melalui proses apa? Banyak ke sakit hatian, banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak tantangan, cobaan. Itu pelan-pelan iman itu bertumbuh. Kayak ada satu proses nih, contoh kasus aku cerita. Pada waktu di sana kan aku nggak dapet duit kan dari orang tua, karena dari awal perjanjiannya udah $500 itu. Nah, dan ini kondisinya udah lulus kuliah, jadi lulus kuliah udah nggak support duit sama sekali, full cari sendiri karena kan udah bisa kerja lah, banyak gitu kan. Nah, pada waktu itu tuh mau selesai kuliah, aku kan selama kuliah tuh aku kerja di satu food truck, jual-jual makanan ke event-event. Itu selama 2 tahun tuh full di sana kerjanya. Nah kan udah mau lulus nih, aku nggak mau untuk masih kerja di sana, aku mau kerja yang sesuai dengan kuliahku dong. Jadi aku mengambil langkah iman, aku mau stop di sana walaupun udah pekerjaan baru. Karena kalau kita di bidang film, kalau kita mendapat kerjaan baru, kita harus banyak syuting dan itu memakan waktu, jadi nggak akan bisa kerja di sana juga. Jadi udah aku tinggalin, aku mulai bikin ngerjain gratisan dulu untuk ngumpulin portfolio yang kuat. Nah senjatanya waktu itu ya ngumpulin portfolio dari acara gereja biasanya. Ada acara apa, videoin, nabung portofolio. Nah selama melewati proses itu kan aku nggak ada pekerjaan, sementara uang nggak ada penghasilan. Selama uang terus sementara itu uang kan terus keluar untuk makan, untuk hidup, untuk bayar kos, itu kan keluar. Dan kos itu di sana dihitungnya per minggu, bukan per bulan. Harus per minggu bayar, per 2 minggu bayar. Itu kan kos keluar terus. Nah waktu itu tuh kepepet, sempet nggak ada duit sama sekali. Waktu itu duitku sisa $20, $40 aku ingat banget, $20 40 di bank. Hari Sabtu waktu itu lagi ngapa-ngapain, lagi mau nongkrong di rumah teman, pergi diajak ke gereja Sabtu. Ya udahlah, oke, daripada nggak ada kerjaan, kalian gereja juga ngapain aku di rumah sendirian gitu kan, ya udahlah, ayo ikut berangkat gitu kan gereja. Nah pada waktu itu khotbahnya itu, aku ingat banget khotbahnya itu tentang nenek tua yang memberi di depan. Tuhan bilang pemberian dia lebih berarti dari kalian, karena kalian memberi dari kelebihan, dia memberi dari kekurangan. Itu tuh kayak aku kayak ditantang sama Roh Kudus. Kayak imanmu sebesar apa? Berani nggak kamu kasih semua uangmu yang sisa sedikit itu? Itu $20 itu aku udah mau beli odol aja. Aku mikir loh kan, odol kan $4. $4 itu bisa buat makan Indomie satu bungkus tuh setengah sen, 50 sen. Berarti $1 itu dapat 2. Ini $4 itu aku udah bisa makan 8 hari berarti kan. 8 kali. Oh, nggak ada odol tapi di rumah nggak mungkin nggak sikat gigi kan. Terus itu aku telepon temanku, besok ngapain? Ya udah, aku nginep aja di sana. Ya udah nginep aja gini. Akhirnya nginep, dapat odol. Terus makan nasi pakai telur, ambil telurnya dia gitu. Nah itu dah, waktu gereja itu sisa $20 itu yang udah aku sempet secara manusiawi khawatir ya, aduh $20 di negeri orang, bayar rumahnya nggak bisa. Kondisinya waktu itu sebenarnya bukannya aku nggak ada uang, ada uang memang dari yang lama, tapi belum masuk, belum cair ibaratnya gitu. Ibaratnya udah kasih invoice, belum turun duitnya gitu, $20.
pemberian itu aku ditantang, aku merasa ditantang oleh Roh Kudus. Aku pengen tahu imanmu sebesar apa, jadi mau kasih ke semua. Aku pikir ya udah, top $20 juga nggak jauh beda sebenarnya sama nggak punya duit. Udah aku kasih semuanya, semua itu aku kasih, sisa 40 sen. Masih ada screenshot banknya itu di HP ku sampai sekarang masih ada. Aku screenshot ini selamanya, nggak akan aku hapus. 40 sen aku ingat banget. Udah dari situ rasa mantap nih, yakin pede kayak mungkin pede gini, rasa happy gitu kan semua. Tapi begitu keluar gereja pusing lagi. Sisa 40 sen mau beli isi itu bis aja nggak bisa, harus jalan gitu. Dan aku orangnya sebisa mungkin aku nggak mau minta bantuan orang. Jadi jalan kaki. Jadi jalan kaki, dan aku nggak cerita ke orang, aku nggak punya duit. Aku nggak cerita ke orang. Tapi ya hebatnya itu Tuhan tuh selalu ada aja kebaikannya. Ntar orang kasih makan, ntar orang kasih gini, makan bareng gitu. Misalnya mau bayar kan ya soal aja, nanti aku transfer ya berapa gitu. Oh nggak usah santai aja gitu. Atau misalnya makan di rumah gitu, ini berapa nih patungannya, kita berapa, udah santai aja gitu, ini udah ada stok sisa segala macam. Dipelihara gitu loh, walaupun nggak punya duit ya dipelihara gitu. Dan di situ dah pelan-pelan melalui itu imanku mulai bertumbuh, makin kuat, makin yakin kok aku udah ngelewatin ini aja, yang berat nih Tuhan masih pelihara gitu. Nanti juga Tuhan masih pelihara. Ada satu lagi contoh, waktu itu sama teman-teman, mereka mau main kano tuh, oke pergi main kano gitu kan, ikut teman punya mobil di sana, udah nebeng kan, nggak usah keluar untuk beli bensin kartu itu tap untuk kereta bis, nggak usah, karena naik mobil teman kan, naik mobil sana aku bawa kamera, aku main fotoin, karena aku tahu aku nggak akan main kano ya, orang nggak punya duit mau sewa kayak apa gitu kan. Akhirnya ya udah aku sewa kano itu. Dan pada waktu itu duitnya sih sebenarnya udah cair, tapi kan itu ibaratnya duit terakhir, $300 aku ingat, itu duit terakhir. Setelah itu habis, selama aku belum dapat pekerjaan, nggak ada duit gitu. Itu udah titik darah penghabisan terakhir $300. Jadi kan sebisa mungkin aku nggak mau keluarin duit kan untuk hal-hal yang nggak penting, karena udah ngerasain tuh kemarin, wah pusing ya, nggak punya duit susah ya gitu. Akhirnya pada main kamu, aku nggak mau sewa. Terus tanya kenapa kamu gini-gini, enggak deh, waktu itu aku alasannya aku bilang apa gitu, lagi nggak enak badan apa gimana, flu apa gimana, udah aku fotoin aja kalian main-main gitu. Akhirnya aku fotoin gitu, mereka lagi main-main, aku fotoin semua gitu. fotoin. Terus kan dari itu aku kirim gitu kan, aku edit, aku kirim, thank you ya, ini bagus gini. Udah, itu bulan November, aku ingat banget, bulan November sampai bulan Desember itu belum dapat kerja. Jadi 300 itu pelan-pelan menipis sampai aku udah mulai cut benar-benar. Kemarin kan sempat ngisi kartu itu udah aku isi karena kebutuhan kan, sampai itu udah keisi, terus belum dapat kerjaan. Tapi aku udah apply kemana-mana, apply udah di WhatsApp balik, udah di email balik, udah gini, tapi belum ada yang lanjut gitu loh. Terus ini bulan Desember mendekati Natal, cadangan duitku sudah hampir habis lagi, sisa $50-an, $40 udah sisa dikit banget lah pokoknya, dikit banget lah. Terus untuk hadiah Natal aku dapat satu hadiah tiba-tiba gitu, ini buat kamu dari kita. Nanti kita siapa? Yaudah dari kita, buka aja. Oh yaudah, thank you ya. Ini udah aku ambil rumah, buka. Ternyata itu aku dapat voucher duit senilai $100 dari orang-orang yang waktu bulan November kemarin aku foto-fotoin. Ini semacam hadiah apresiasi dari mereka, karena udah aku foto-fotoin. Mereka patungan kita ber-9, ber-10 orang, kasih aku $100 itu. Luar biasa. Di situ tuh kayak wah gila, bener-bener Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu emang pas gitu loh. Pas lagi butuh, pas dapet. Dan singkat cerita, akhirnya waktu itu punya duit $150, pakai sampai mau habis lagi, aku dapat kerjaan.
Itu tuh aku ngerasa itu dalam 1-2 bulan itu benar-benar imanku tuh kayak diuji banget, dan aku rasa Roh Kudus itu ngomong ke aku, dia bilang gini, Ken, aku pengen tahu, aku pengen uji kamu hubunganmu dengan uang itu seperti apa. Aku pengen tahu uji sekarang, karena tahun depan aku akan berkati kamu luar biasa. Aku akan berkati kamu secara luar biasa, akan berkati keluargamu secara luar biasa. Aku rasa Roh Kudus tuh ngomong gitu ke aku. Jadi aku melewati ujian itu untuk tahu nih, aku lulus nggak nih, gitu. Apakah aku, kan Alkitab bilang manusia tidak bisa menyembah dua tuhan, antara Mamon atau Tuhan. Dan pada saat itu aku mikir mamonku ini adalah uang, karena aku rasa, aku yakin mamonnya orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin oleh posisi, jabatan, atau apalah. Tapi mamonku aku rasa pada saat itu adalah uang, materi. Akhirnya aku lewatin itu semua, dan kejadian 2020 orang lagi krisis, aku merasa aku diberkati luar biasa sekali dalam keuanganku tahun 2020. Dan menurutku, dan aku percaya, aku yakin itu adalah karena itu dia yang Roh Kudus bilang di tahun 2019 awal, atau 19 Kamu balik tahun berapa? 18 akhir. Aku balik 2019 tengah. Itu 18 akhir. Aku ngelewatin itu 2018 Oktober, November, Desember. Yang benar-benar kiri nggak punya duit. Atau lulus kan September. Kiri nggak punya duit itu. Di situ aku juga belajar benar-benar menghargai sekali namanya uang itu, karena benar-benar waktu itu yang aku bisa lakukan cuma bersyukur aja. Jadi belajar sekali untuk bersyukur. Untuk waktu itu aku ingat banget bisa ngisi kartu itu aja udah kayak aduh, puji Tuhan banget, udah masih bisa ngisi, masih bisa ngisi. Dan jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Dengan duit itu sangat menghargai banget gitu, nggak mau hambur-hamburin, nggak mau untuk yang percuma-cuma gitu. Melalui proses itu gitu, ngelakuin proses itu. Mungkin yang dulunya sekali ya udah spend lah, nanti besok juga dapat lagi, nggak menabung, nggak apa. Akhirnya dari situ belajar, oh ternyata itu salah, harus begini, harus menabung, kita harus menyisihkan, kita harus mengatur keuangan kita untuk diri kita di masa depan, bukan untuk sekarang aja, untuk diri kita di masa depan. Dan itu dia tergenapkan 2020. Aku merasa Tuhan berkatin aku luar biasa besar secara finansial, secara keuangan. Walaupun orang susah, orang krisis, merasa ada aja berkatnya. Itu sih. Ini sebelum saya nutup session ini, nanti kita lanjut session kedua ya, kami ya tentang kehidupan keluarga ya. Yeah. Nah, sebelum menutup ini, saya ingin tanya, sekarang kan kamu sudah setahun nih kerja di Papa, meneruskan bisnisnya Papa. Gimana perasaan? Belum meneruskan sih, masih, karena Papa masih aktif kan. Jadi aku masih bilang itu masih tahap belajar, tahap kuliah lanjutan. Anggap kamu bekerja sama Papa. Kuliah kerja nyata. Yes. Aku belajar banyak hal, dan aku awalnya memang nggak suka ya, karena emang bukan untuk di sini gitu. Tapi aku percaya, kan ada istilah do what you love, lakukan apa yang kamu cintai. Tapi waktu itu aku sempat baca satu buku, orang ini bilang doing what you love, melakukan apa yang kamu sukai, itu sebenarnya berlebihan. Ada yang lebih penting dari itu, dia bilang cintai apa yang kamu lakukan. Jadi dari situ aku belajar untuk ya ini pilihanku, aku berada di sini. Walaupun awal-awal mungkin gak seneng, tapi aku menyiapkan untuk belajar sama Papi untuk segala hal. Walaupun sekarang masih banyak banget yang aku belum tahu memang, karena banyak banget hal yang untuk dipelajarin kan. Cuman aku bisa bilang kalau dari waktu aku nyampe itu sampai sekarang aku udah cukup level up ya, untuk step selanjutnya gitu. Dan aku kan terus belajar sampai nanti Papi udah mungkin udah nggak bisa lanjut lagi, dalam arti udah capek, udah terlalu tua. Dan harapanku adalah pada saat itu tiba, aku sudah nyerap semua ilmunya dan aku bisa lanjutin dan juga tentunya kembangin warisan yang udah dititipin ini. Dan aku happy sekarang. Aku happy dengan hidupku, aku happy dengan pekerjaanku,
aku happy dengan lingkungan pertemanan aku happy dengan semua hal, nggak ada yang aku sesalin. Luar biasa. Oke teman-teman, semoga pembicaraan session pertama ini dengan Kenny dapat menginspirasi banyak dari kita, baik anak muda maupun kita yang sudah senior begini. Kita belajar dari anak muda. Kalau di kitab suci mengatakan jangan takut meskipun kau muda, engkau akan menjadi saksi buat seluruh bangsa. Dan Kenny sudah memberikan saksi pada kami walaupun Tante Linda sudah senior begini tetap belajar banyak dari iman kamu ya. Oke. Sampai jumpa di episode yang kedua. Saya akan bertanya sama Kenny tentang keluarga. Bagaimana artinya seorang mami atau seorang papi bagi dia. Semoga episode kedua ini lebih lagi menginspirasi. Jadi tetap tonton episode selanjutnya bersama Kenny Susanto. Shalom.